Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu tentang bagaimana perbedaan antara strategi, metode, teknik, dan contoh-contoh dalam pelajaran tertentu. Strategi dalam bahasa Latin yaitu strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran menurut Freiberg and Driscoll pada silat 992 dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan materi pembelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda, dalam konteks yang berbeda pula. Untuk metode, yaitu menurut Winarno Surahmat pada tahun 1986, metode merupakan cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Hal ini berlaku bagi guru, yaitu untuk metode mengajar, dan juga berlaku bagi siswa atau metode belajar. Jadi, makin baik metode yang dipakai, makin efektif pula tujuannya. Metode kadang-kadang dibedakan dengan teknik. Metode bersifat prosedural, sedangkan teknik lebih bersifat implementatif. Maksudnya, merupakan pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi atau yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti mahasiswa diminta untuk mengemukakan diskusi yang pernah dilihatnya secara berkelompok, dan yang dua, mahasiswa diminta untuk membaca 2 buku kemudian didiskusikan seperti itu. Pertanyaan kedua adalah teori-teori manakah yang mendasari strategi pembelajaran. Jadi pada tahun 1997 Kroll, Kaminsky, dan Podell mengemukakan 3 pendekatan yang mendasari strategi pembelajaran. Pertama, Advanced Organizer dari Ausubel, yang merupakan pernyataan pengantar yang membantu siswa mempersiapkan kegiatan belajar baru dan menunjukkan hubungan antara apa yang dipelajari dengan konsep atau ide yang lebih baik. Yang kedua, Discovery Learning dan Brunner, yang menyarankan pembelajaran dimulai dari penyajian masalah dari guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelidiki dan menentukan pemecahannya. Pertanyaan ketiga, mengapa guru tidak mungkin menggunakan strategi ekspositori maupun discovery secara umum? Jadi, pengertian ekspositori sendiri adalah guru hanya memberikan teori saja kepada siswa. Jadi siswa hanya menerima teori-teori dari guru. Itulah kenapa salah satu alasan guru tidak menggunakan metode tersebut, karena siswa hanya mampu menangkap saja tanpa dapat ikut andil secara langsung untuk mengetahui maksud dari hal tersebut itu apa, atau biasa disebut dengan kita praktek seperti itu. Nomor 4, jadi apa perbedaan dari discovery dan inquiry? Discovery atau penemuan merupakan proses mental yang diharapkan siswa dapat mengasimilasikan suatu teori, konsep, atau prinsip. Contohnya, siswa dapat mengamati, menjelaskan, mengelompokkan, dan membuat kesimpulan. Inquiry artinya penyelidikan. Itu proses mental yang lebih tinggi dari discovery, seperti merumuskan masalah dan melakukan eksperimen. Perbedaan dari discovery dan inquiry secara kompak adalah untuk discovery biasanya dilakukan untuk kelas-kelas yang lebih rendah, sedangkan inquiry digunakan untuk kelas-kelas yang lebih tinggi.